Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga sehat dan lancar rezekinya. Di video kali ini saya akan membagikan pengalaman ketika berziarah di Kudus, tepatnya di Sunan Kudus. Di sini saya akan membahas terkait bangunan arsitektur Menara Kudus. Langsung saja, Menara Kudus di masjid ini merupakan peninggalan salah satu Wali Songo, yakni Sunan Kudus. Masjid yang didirikan sekitar abad 15 atau 16 Masehi ini merupakan potret akulturasi antara Islam dan Hindu. Yang paling ikonik dari masjid ini adalah adanya menara setinggi 18 meter berbahan batu bata. Bangunan dan arsitektur Masjid Menara Kudus ini didirikan di tanah seluas sekitar 5.000 meter persegi. Masjid ini dikelilingi tembok pembatas yang memisahkan dengan perkampungan setempat. Terdapat gapura bentar sebagai jalan utama di utara dan selatan masjid. Nah, gerbang utara menjadi jalan masuk untuk jamaah langsung ke masjid. Gerbang selatan menjadi jalan masuk menuju kompleks pemakaman. Penamaan gapura bentar diambil dari istilah Hindu yang bermakna gerbang. Lanjut masuk ke halaman masjid akan disuguhi pemandangan menara. Menara Kudus dibuat dari bata merah dengan luas 100 meter persegi dan tinggi 18 meter. Ukiran bermotif Hindu dapat ditemukan pada bagian bawah menara. Menurut penelitian, Menara Kudus sendiri memiliki bagian kepala, badan, dan kaki. Nah, yang pertama teman-teman, bagian kepala atau di bawah atap terdapat beduk yang digunakan sebagai penanda waktu sholat dengan menghadap utara dan selatan. Sementara bagian badan memiliki ruang kecil atau relung yang dikosongkan. Jika dalam bangunan pura, relung ini bisa diisi patung. Lalu bagian kaki terdapat ornamen-ornamen motif Hindu. Selanjutnya, arah bangunan Masjid Menara Kudus seperti masjid-masjid lainnya di Indonesia yang mengarah ke arah Ka'bah sebagai kiblat. Atap masjid turut mengadopsi arsitektur Hindu saat itu yang dibuat tumpang dengan jumlah ganjil. Meski Masjid Menara Kudus dibangun dengan mengadopsi gaya bangunan Hindu ya teman-teman, namun tetap memiliki pedoman-pedoman ajaran Islam. Akulturasi ini membuat dakwah Islam lebih diterima masyarakat dengan cara yang elegan. Nah, tak hanya arsitektur dan bangunan itu ya teman-teman. Ada sebuah mitos, yaitu mitos Raja Kalacakra di Masjid Menara Kudus. Juga mempunyai mitos loh. Salah satunya adalah seputar Raja Kalacakra yang dipasang oleh Sunan Kudus di gerbang atau pintu masuk masjid. Menurut masyarakat setempat, raja tersebut dipercaya bisa melemahkan orang-orang yang memiliki kekuatan lebih. Nah, selain itu, jika ada penguasa yang tidak jujur melewati pintu tersebut, dia bisa kehilangan kekuasaannya atau jabatan. Mengutip pemberitaan dari kompas.com 18 Juni 2018 ya teman-teman. Staf Dokumentasi dan Sejarah Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus YM3SK Denny Nur Hakim mengatakan mitos tersebut masih dipercaya sampai sekarang teman-teman. Apabila ada pejabat tinggi yang mendatangi Masjid Menara Kudus untuk sholat atau berziarah ke makam Sunan Kudus, dia akan memilih lewat jalur lain yang diarahkan pengelola masjid. Menurutnya, terlepas dari benar tidaknya cerita itu, ada pesan positif di baliknya, yakni siapapun yang beribadah ke masjid harus menanggalkan kepentingan duniawi, salah satunya kekuasaan. Benar atau tidaknya, yang jelas Sunan Kudus tidak suka dengan orang yang pamer tentang pangkat dan kekuasaan serta orang sombong dan tidak jujur.
sampai sini wallahu a'lam ya teman-teman. Di sini ada beberapa pelajaran, yaitu ketika kita berziarah ke tempat tujuan kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau Sang Kholik. Maka dari itu berziarahlah dengan niat baik. Nah, cukup sekian video kali ini ya teman-teman, semoga ada manfaatnya. Dan wassalamualaikum.